Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Hari ini kita akan belajar tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 3 dan 4. Persiapkan buku dan alat tulis kalian ya. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda dengan menggunakan kalimat sehari-hari, yaitu paling berat, paling ringan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan alas kaki untuk kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. Pembelajaran 3. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar-gambar dan keterangan menggunakan kata-kata. Ada Dayu, ada ibu dan ayah Dayu, lalu ada rumah, berterima kasih, puji, rumput, dan bunga. Gambar-gambar berikut ini akan kita gunakan dalam cerita bergambar yang akan Bu Guru bacakan berikut ini ya. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Danu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Nah, demikianlah anak-anak cara membaca cerita bergambar. Selanjutnya, kalian coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Pernahkah kamu membantu orang tua? Bu Guru yakin semua anak-anak di sini rajin membantu orang tuanya di rumah. Lalu bagaimana kamu membantu mereka? Kalian bisa membantu orang tua dengan cara membereskan rumah seperti yang dilakukan Siti. Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Siti tidak lupa juga membuang sampah ke tempatnya. Ayo sekarang bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Kalian nanti beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, seperti ini ya gambarnya anak-anak. Ini kita akan menimbang dan membandingkan berat 2 buah bantal dan 1 buah guling. Kalian perhatikan posisi benda yang lebih turun ya. Benda yang posisinya lebih turun ketika ditimbang itu menandakan bahwa benda tersebut lebih berat. Jadi pada gambar ini bisa disimpulkan bahwa 2 bantal itu lebih berat daripada 1 buah guling. Jadi kita beri tanda centang di sini ya. Gambar yang kedua, kita akan bandingkan antara sepasang sepatu dan sepasang sendal. Kalian perhatikan mana gambar yang lebih turun? Ya, gambar yang lebih turun yaitu sepatu. Berarti sepatu lebih berat daripada sepasang sendal. Jadi kita beri tanda checklist di gambar sepatu ya. Kita lihat gambar yang ketiga. Kita bandingkan antara alat pel dan sapu. Mana gambar yang lebih turun? Ya, gambar yang lebih turun yaitu alat pel. Artinya alat pel lebih berat daripada sapu. Jadi kita beri tanda checklist atau centang pada gambar alat pel.
Dan gambar yang terakhir kita akan bandingkan dua buah ember dengan pengki atau serokan sampah. Kalian lihat mana gambar yang lebih turun? Iya, gambar yang lebih turun yaitu gambar ember atau dua buah ember. Jadi artinya dua buah ember lebih berat daripada pengki atau serokan sampah. Jadi kita beri tanda centangnya di gambar dua buah ember ini. Nah anak-anak, sekarang ayo kita mengamati berat benda-benda yang ada di rumah. Setelah itu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gambar yang pertama yaitu ada gambar ember dan pengki. Dan yang lebih berat yaitu ember karena posisinya lebih turun. Dan gambar yang kedua yaitu ada bantal dan ember. Maka yang lebih berat yaitu bantal karena bantal posisinya lebih turun. Dan gambar yang ketiga ada sepasang sepatu dan bantal. Maka yang lebih berat yaitu sepatu karena posisinya lebih turun. Dan gambar yang keempat yaitu ada alat pel dan sepasang sepatu. Dan yang lebih berat yaitu alat pel. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu manakah benda yang paling berat? Di antara benda-benda yang tadi kita sudah tahu bahwa yang paling berat yaitu alat pel. Yang kedua, menurutmu manakah benda yang paling ringan? Coba kalian amati benda manakah yang paling ringan di antara benda-benda itu? Benar sekali, benda yang paling ringan adalah pengki. Sekarang, beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Di sini akan kita gabungkan macam-macam benda menjadi satu. Lalu kita bandingkan. Gambar pertama ada ember dan bantal yang kita gabungkan. Kemudian pada gambar kedua ada alat pel dan sepasang sepatu. Nah, menurut kalian manakah benda yang lebih berat? Ya, benar sekali. Benda yang lebih berat yaitu gabungan antara alat pel dan juga sepasang sepatu. Sedangkan ember dan bantal lebih ringan ya. Nah anak-anak, coba kalian tanyakan kepada temanmu apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Lalu isi kegiatan mereka di tabel ini ya. Kalian bisa tuliskan nama teman kalian dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk membersihkan rumah. Contohnya yang pertama, di sini ada Udin. Kegiatan yang dilakukan Udin untuk membersihkan rumah yaitu membuang sampah ke tempatnya. Yang kedua, ada Dayu. Kegiatan yang dilakukan Dayu untuk membersihkan rumah yaitu menyapu halaman. Nah, selanjutnya kalian cari tahu nama teman-teman kalian dan kegiatan teman-teman kalian. Selanjutnya, kalian amati gambar berikut ini. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Coba lihat apa yang digunakan oleh mereka. Mereka menggunakan alas kaki berupa sepatu supaya kakinya tetap bersih. Kemudian bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Nah, supaya kaki kita tetap bersih saat keluar rumah, gunakan sendal sebagai alas kakinya ya. Sekarang, pilihlah alas kaki yang benar di berikut ini dengan membuat garis. Di sini ada beberapa kegiatan dan beberapa alas kaki yang harus kalian cocokkan dengan kegiatan yang sesuai. Gambar yang pertama, ada Benny yang sedang bermain layangan. Alas kaki apa yang cocok digunakan Benny? Ya, benar sekali. Benny menggunakan sandal. Kalian tarik garis seperti ini ya. Nah, untuk yang lainnya, kalian kerjakan masing-masing. Kalian hubungkan jenis kegiatan dengan alas kaki yang sesuai. Mudah bukan? Pembelajaran 4. Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Benny diabadikan dengan foto bersama.
Yuk kita lihat Benny menyiapkan untuk foto keluarganya. Benny sedang membuat bingkai foto. Bingkai akan ditempel foto Benny dengan keluarga besarnya. Bingkai terbuat dari hasil alam. Kerang dan biji ditempel agar tampak indah. Sekarang ayo kita berkreasi seperti Benny ya. Membuat bingkai foto dari ranting pohon atau kayu bekas. Nah, sekarang coba amati langkah-langkahnya berikut ini dan juga perhatikan contohnya terlebih dahulu ya. Langkah yang pertama, siapkan ranting kayu atau kayu bekas. Kalian bisa potong sama panjang seperti gambar berikut ini ya. Langkah yang kedua, buat bingkai dengan merangkai ranting atau kayu bekas dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian langkah yang ketiga, ikat ranting di setiap sudutnya. Sedangkan untuk kayu dipaku ya. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk memakunya. Seperti di gambar ini anak-anak ya. Bagus bukan? Langkah yang keempat, hias pinggiran bingkai dengan hasil alam seperti biji dan kerang agar tampak lebih indah ya. Kemudian langkah yang kelima, tempelkan foto kebersamaanmu dengan keluarga. Dan langkah yang keenam, tempelkan hasil karyamu di dinding rumah agar dinding rumahmu tampak lebih indah. Kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran. Ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Ayo bantu Edo dan orang tuanya menyampaikan ungkapan yang tepat. Sekarang, pilihlah ungkapan yang tepat untuk gambar di bawah ini dengan membuat garis lurus ya. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar kegiatan. Di sini juga ada beberapa ungkapan. Yaitu yang pertama, wow, Edo hebat, jadi anak mandiri. Nah, kira-kira mana gambar kegiatan yang sesuai dengan ungkapan ini anak-anak? Ya, benar. Kita tarik lurus ya garisnya. Ungkapan yang kedua, ayah, boleh minta tolong untuk membantuku. Kira-kira gambar kegiatan yang mana ya yang sesuai? Betul sekali. Kita tarik garis lurus seperti ini ya. Dan ungkapan yang ketiga, terima kasih ayah atas bantuannya. Nah, karena gambarnya tinggal satu, maka kita tarik garis lurus sesuai gambarnya. Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Siti mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Siti sedang syukuran rumah barunya. Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Sepupu Siti mengajak bermain lompat katak. Nah anak-anak, apakah kamu pernah bermain lompat katak? Yuk kita bermain bersama. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah cara untuk melakukan permainan lompat katak. Pertama-tama, kalian cari lapangan yang luas. Kemudian, lakukan lomba lompat katak. Selanjutnya, lompatlah yang tinggi. Hati-hati ya, jangan sampai menabrak temanmu. Kalian bisa tentukan di mana garis startnya dan di mana garis finishnya. Tugas tema untuk hari ini yaitu untuk tugas pengetahuan, kalian kerjakan halaman 142. Kalian gambar, kemudian kalian amati dan kalian checklist benda yang lebih berat. Nah, untuk tugas keterampilannya, kalian bandingkan berat benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian gunakan alat ukur tidak baku seperti hanger atau gantungan baju, kemudian kantong kresek. Kalian boleh menggunakan benda-benda mainan kalian atau alat sekolah kalian. Nah, nanti kalian foto dalam bentuk kolase mana benda yang lebih ringan dan mana benda yang lebih berat. Nanti kalian tulis keterangannya di buku tugas kalian ya.
jumlah benda yang harus kalian bandingkan minimal harus 5 benda ya. Misalnya kalian nanti timbang tempat pensil dengan buku. Nah, yang lebih berat tempat pensil atau buku. Kemudian kalian bandingkan lagi benda yang lainnya. Anak-anak, demikianlah penjelasan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Marilah pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi besok. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.